masuk kepada saya, maksudnya ke kamar saya. Kedua, orang tua itu, nenek-nenek, itu mengatakan, Inna ahlal qubur yu'adzabuna fi quburihim. Sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal diazab di kubur-kubur mereka. Dari sini kita melihat bahwa wanita-wanita ahli kitab dan mereka itu orang kafir dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah para ummahatul mukminin, ke istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh mereka untuk berhijab pada wanita-wanita kafir. Ketika sendirian, bagaimana wanita menutup auratnya? Diwajibkan pada wanita untuk menutup aurat yang aslinya saja ketika sendirian. Selama tidak ada hajat atau kebutuhan untuk membukanya seperti mandi. Itu pendapat mayoritas ulama. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala ta'tu uratan." Janganlah kalian ada anak yang putus banget. Putus ini ya, unitnya sedikit. Jangan kalian berjalan dalam keadaan telanjang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Dan begitu pula hadis Muawiyah bin Haidar al-Qushairi yang mana dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang aurat. Wahai Nabi, ingkana ahadina khalian, bagaimana kalau kami itu sendirian? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahu ahaqqu an yastahya minhu minan nas. Allah lebih malu, lebih berhak untuk dia malui daripada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini hasan, dihasankan oleh Tirmidzi. Di sini menunjukkan bahwa seseorang wanita apabila dalam keadaan sendirian hendaklah mereka tetap menutup auratnya. Karena apa? Dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mengharapkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang berikutnya masalah beberapa syarat dan aturan pakaian wanita. Yang pertama, hendaklah wanita memakai pakaian yang menutup aurat dan hal-hal yang wajib dia tutupi sebagaimana yang kita bahas tadi. Yang kedua, hendaklah warna pakaian tidak mengundang fitnah, karena secara asal itu warna apa saja yang dipakai wanita itu dibolehkan, dan setiap warna yang jauh dari fitnah maka itu lebih mulia, lebih afdal. Sebagai contoh, warna kuning itu dibolehkan bagi wanita memakai warna kuning, yang mana terdapat dalam Sahih Bukhari hadis Ummu Khalid bintu Khalid bin Sa'id, seorang sahabiah ini datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Ummu Khalid, sahabiah ini, memakai pakaian kuning. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau melarangnya? Tidak. Beliau mengatakan sana. Maksudnya apa? Bagus, wahai Ummu Khalid. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan wanita memakai pakaian berwarna kuning. Ada warna yang lain yang dipakai oleh para sahabiah, di antaranya itu hijau, yang mana dalam hadis Rifa'ah ketika mencerai istrinya ini datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadu tentang masalah itu. Ada di Sahih Bukhari, istri Rifa'ah ini yang sudah dicerai memakai pakaian hijau
ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya. Dan begitu pula warna hitam. Dan ini adalah warna yang paling afdol. Karena apa? Lebih jauh dari fitnah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakaikan pakaian Ummu Khalid dengan warna hitam. Itu tentang warna. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian pria. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Abbas yang mana di Sahih Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la'ana al-mutasyabbihat minan nisa birrijal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Di antaranya apabila ada perempuan memakai thawb, gamis laki-laki, itu nggak dibolehkan. Di antaranya pula celana laki-laki, jeans, itu menyerupai laki-laki. Dan di antaranya pula topi laki-laki, peci, dan seterusnya itu tidak dibolehkan karena menyerupai pakaian pria. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian wanita kafir dan fasik. Itu diharamkan dalam Islam apabila ada wanita memakai pakaian yang menyerupai wanita orang kafir dan fasik. Dalam hal ini sangat banyak sekali contohnya. Di antaranya yang dalam hadis dulu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ada salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai thawbaini mu'asfarain, yaitu pakaian yang warnanya seperti ini. Warnanya seperti ini. Ini sahabat Abdullah bin Amr. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna hadhihi min thiyabil kuffar. Sesungguhnya ini pakaian orang-orang kafir. Fala talbasha. Janganlah kamu pakai. Hadis riwayat Muslim. Dan begitu pula apabila ada orang memakai pakaian yang ada gambar salibnya, itu tidak dibolehkan. Dan begitu pula memakai pakaian yang seperti orang-orang Nasrani yang memakai ketika acara Natal. Seperti ini. Ini pakaian Santa Claus, itu diharamkan dalam Islam karena pakaian orang kafir. Makanya kalau punya putri, jangan dipakaikan pakaian seperti itu. Dan begitu pula diharamkan bagi wanita tidak memakai pakaian menyerupai orang wanita-wanita fasik. Seperti halnya yang kita lihat, itu banyak sekali apabila pakaiannya sampai bisa terlihat pahanya itu pakaian wanita fasik. Yang kelima, tidak tipis dan sempit. Wanita tidak dibolehkan memakai pakaian yang tipis. Yang mana maksudnya tipis? Maksudnya itu bisa menerawang auratnya, bisa menerawang badannya. Itu sudah kesepakatan ulama 4 madhab, fikih 4 madhab. Dan begitu pula dilarang bagi wanita untuk memakai pakaian yang sempit, yang mana bisa membentuk tubuhnya. Itu semua kecuali suami istri, ya. Itu tidak boleh memakai pakaian tipis dan sempit. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana ada di hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada dua macam manusia dari ahli neraka yang saya tidak pernah melihatnya. Di antaranya wanisaun kasiyat ariyat, wanita yang pakai pakaian tapi telanjang.
Maksudnya apa? Dikatakan oleh Imam Nawawi, maksudnya memakai pakaian yang tipis. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa mereka memakai pakaian secara zahir, akan tetapi tidak menutup auratnya. Karena dua hal. Karena saking sempitnya dan karena saking tipisnya. Itu tidak dibolehkan bagi wanita memakai pakaian tersebut. Yang keenam, bukan pakaian syuhrah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syurah di dunia, siapa yang memakai pakaian syurah di dunia, albasahullahu thawbin jalla yaumal qiyamah, maka Allah akan memakai pakaian kehinaan di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan sanadnya hasan. Mungkin ada yang bertanya, apa itu pakaian syuhrah? Pakaian syuhrah adalah pakaian ketenaran. Pakaian ingin tampil beda. Pakaian yang menjadi pusat perhatian manusia. Mungkin sangat mahalnya agar yang lain bisa tertarik. Atau sangat kumalnya, dia dikatain orang ini sangat zuhud sekali. Atau memakai pakaian yang warnanya menyelisih warna pakaian masyarakat umum. Itu namanya libas pakaian syuhrah. Itu diharamkan dalam Islam. Jangan sekali-kali memakai itu karena kesombongan ataupun karena riya. Terutama apabila wanita di hari Idul Fitri itu cari pakaian yang bukan untuk sombongan, pamer untuk pada lain. Itu tidak dibolehkan dalam Islam. Itu 6 syarat yang telah kita sebutkan tentang pakaian wanita dan aturan-aturannya. Yang berikutnya, masalah pakaian hijab wanita. Maksud dari judul yang ini, maksudnya apa? Pakaian yang biasa atau yang dipakai oleh para sahabiat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pakaian ini namanya ada di Al-Quran ataupun ada di hadis. Dan para sahabiat memakai pakaian-pakaian ini untuk menutup aurat mereka dan hal-hal yang wajib untuk ditutup. Ini dinamakan pakaian hijab wanita. Yang pertama, jilbab. Apa itu jilbab? Maksudnya gamis. Seperti abaya. Itu pakaian hijab wanita. Itu sudah masyhur sekali. Jangan sampai salah kaprah. Jilbab, kalau kita orang Indonesia, itu biasanya dikirain kerudung. Tapi dalam bahasa Arab, itu jilbab itu bukan kerudung, akan tetapi gamis. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa as-sahih yang benar bahwa jilbab adalah at-thawbul ladzi yasturu jami'al badan, yaitu pakaian gamis yang menutup seluruh tubuh wanita. Itu namanya jilbab. Dan ini sudah tercantum dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah saya sebutkan di awal, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Itu maksudnya apa? Maksudnya gamis, ya. Dan begitu pula ada di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ummu Atiyah sahabiah mengatakan, kami disuruh mengeluarkan para wanita-wanita haid dan gadis-gadis untuk menyaksikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha.
Akan tapi ada salah seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Itu kata jilbab ada di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kami ada yang tidak punya jilbab. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, litul bisha sahibatuha min jilbabiha, muttafaqun alaih. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya untuknya. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pakaian hijab wanita khimar. Khimar ya, pakai kha, bukan pakai ha. Khimar itu maksudnya kerudung. Banyakan orang Indonesia kebalik. Jilbab itu kerudung, tapi bukan. Yang benar, jilbab adalah gamis, khimar adalah kerudung. Apa itu arti khimar? Sebagaimana ada di kutub kitab lughah, di antaranya Lisanul Arab, ma yughatti bihil mar'atu ra'saha, sesuatu yang untuk menutup kepala wanita, itu dinamakan khimar, ya, kerudung. Hal itu sudah ada di Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, hendaklah mereka menutup kain kerudung mereka ke dada-dada mereka. Itu ada di dalam hadis Aisyah pula di Sahih Bukhari. Nah, itu ada di Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, cadar. Dalam bahasa Arabnya an-niqab. Apa itu artinya? Cadar itu artinya sesuatu untuk penutup wajah yang diikat dari belakang, memiliki dua lubang untuk kedua mata. Itu namanya niqab, cadar. Yang berikutnya, kaos tangan. Dalam bahasa Arab, al-quffaz. Kedua ini, cadar itu dan kaos tangan, terdapat dalam hadis Sahih Bukhari. Sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tantaqidil mar'atul muhrimah wala talbasil quffazain." Dan wanita yang muhrimah tidak dibolehkan memakai cadar dan tidak pula memakai kedua kaos tangan. Itu tidak dibolehkan. Kata tantaqid itu dari niqab, cadar, terdapat di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu pula kaos tangan. Keempat ini ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya, apa hukum wanita memakai celana dan sepatu hak tinggi? Yang pertama, memakai celana. Wanita dibolehkan memakai celana dengan beberapa syarat. Ini perlu dicatat karena sangat penting ya. Ini fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Yang pertama, celana itu lebar, tidak membentuk aurat. Yang kedua, celananya tidak tipis dan tidak robek, yang bisa menerawan atau terlihat kulitnya. Yang ketiga, tidak menyerupai laki-laki, seperti celana jeans. Itu celana laki-laki, itu wanita tidak boleh memakainya. Dan hendaknya dipakai di depan para mahramnya atau para wanita. Itu fatwa dari Syekh bin Baz. Karena secara asal hukum atau secara asal pakaian adalah mubah, di antaranya celana. Adapun masalah sepatu hak tinggi seperti ini, apa hukumnya? Hukumnya makruh. Itu fatwa dari Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin.
ada dua alasan kenapa mereka mengatakan hukumnya makruh. Yang pertama, dikhawatirkan jatuh. Yang kedua, karena membahayakan kesehatan sebagaimana disebutkan oleh para dokter. Itu ringkasan dari poin ini. Yang berikutnya, masalah hukum pakaian bergambar dan berlambang. Yang pertama, pakaian bergambar makhluk bernyawa. Contohnya, pakaian ada gambar manusia atau hewan. Apa hukumnya wanita memakai ini? Diharamkan wanita memakai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa. Dalilnya mana? Dalilnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah pada suatu hari membeli numurqah. Numurqah itu bantal kecil agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa tidur di bantal itu. Dan bantal itu ada gambarnya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, langsung berdiri di pintunya, tidak mau masuk. Ketika itu Aisyah melihat seakan-akan wajah Rasulullah itu sangat benci sekali. Langsung bersabda Rasulullah, Inna ashaba hadhihi suwar yaumal qiyamah yu'adzabun. Sesungguhnya orang yang menggambar ini akan diadab di hari kiamat. Dan akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Hidupkanlah apa yang kalian gambar. Dan begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal baita alladzi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Sesungguhnya rumah yang ada gambar-gambar ini tidak dimasuki oleh para malaikat. Para malaikat tidak akan memasuki rumah yang ada gambar makhluk yang bernyawa. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, pakaian bergambar makhluk yang tidak bernyawa. Contohnya, ada kaos bergambar pohon, misalnya, atau gambarnya mobil, atau bangunan-bangunan yang indah dan lain sebagainya. Itu dibolehkan bagi wanita untuk memakai pakaian tersebut, sebagaimana kesepakatan para ulama fikih 4 mazhab. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar. Seluruh orang yang menggambar pelukis itu ada di neraka. Yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsan. Allah menjadikan setiap gambar yang digambarnya itu ruh. Fatu'adzibuhu fi jahannam. Lalu seluruh itu akan mengadabnya di neraka jahannam. Langsung ketika itu Ibnu Abbas mengatakan, in kunta la budda fa'ilan, kalau kamu memang senang gambar, pengen digambar apapun, fasna isyajara wa ma la nafsal muttafaqun alaih. Maka gambarlah pohon atau yang tidak ada nyawanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Itu dibolehkan apabila gambarnya makhluk tidak bernyawa. Yang berikutnya, pakaiannya berlambang dengan lambang kafir. Itu tidak dibolehkan pula. Seperti contohnya ada gambar salib. Itu tidak dibolehkan. Gambar salib sudah jelas. Atau ada gambar bintang Yahudi. Bintang Yahudi seperti ini gambarnya. Ini hati-hati kalau ada pakaian, ada gambar bintang seperti ini adalah bintang milik orang Yahudi. Itu lambang orang kafir. Dalam Islam, seseorang diharamkan memakai pakaian yang ada lambang kafirnya. Karena apa? Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan di rumahnya ada sesuatu yang gambar salibnya, kecuali
dihancurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Dan hal itu pula menyerupai orang-orang kafir. Kalau yang memakai ada gambar salibnya, maka menyerupai orang Nasrani. Kalau memakai pakaian yang ada gambar bintang Yahudinya, maka menyerupai orang Yahudi. Yang keempat, pakaian yang bertulis ayat Al-Quran atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukumnya? Mungkin kita memiliki pakaian ada tulisannya ayat atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam Islam sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Baz, itu tidak dibolehkan seseorang memakai pakaian bertuliskan ayat Al-Quran atau ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu bisa menyebabkan pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Kenapa? Kalau ada misalkan kaos bertuliskan ayat Al-Quran, kalau yang masuk ke WC, maka ayat Al-Quran tersebut di dalam WC. Itu termasuk pelecehan terhadap ayat Al-Quran. Kalau ada yang mencuci pakaiannya dengan diinjak-injak, maka ayat tersebut akan diinjak oleh kakinya. Itu makanya Syekh Ibn Baz itu berfatwa tidak boleh. Yang berikutnya, masalah isbal dan gaun pengantin. Yang pertama, hukum isbal bagi wanita. Wanita dibolehkan berisbal. Bedanya kalau laki-laki diharamkan isbal. Kalau wanita dibolehkan. Apa itu isbal? Maksudnya memakai pakaian sampai di bawah kedua mata kaki. Dan itu sudah ijma' para ulama sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lainnya. Mereka berijma' seperti itu berdasarkan hadits Ummi Salamah bahwa Rasulullah SAW mengizinkan para wanita untuk memanjangkan pakaiannya, baik itu satu kilan atau satu hasta. Itu dibolehkan. Hadis itu diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i, dan hadis itu divonis oleh Imam Tirmidzi hadis hasan sahih. Makanya dari sini kita mengetahui bahwa wanita dibolehkan memanjangkan pakaiannya lebih dari mata kaki. Baik itu satu kilan atau dua hasta. Nah, satu hasta itu dari ujung jari sampai ke sikut. Itu namanya hasta. Dibolehkan memanjangkannya sepanjang itu sebagaimana di hadits Ummi Salamah radhiyallahu anha. Hukum memakai gaun pengantin warna putih. Kebanyakan kalau kita lihat ada kalangan kaum muslimat itu ketika menjadi pengantin memakai gaun warnanya putih. Apa hukumnya? Mungkin penasaran. Hukumnya itu dibolehkan. Jangan mengatakan haram. Itu sudah fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin dan juga Lajnah Daimah yang di Arab Saudi sini itu mengatakan bahwa dibolehkan bagi wanita ketika menjadi pengantin memakai gaun pengantin warna putih selama gaunnya itu tidak menyerupai gaun orang-orang kafir. Nah, karena secara asal yang namanya pakaian itu mubah. Hukum memanjangkan gaun pengantin bagian bawah. Ada kalau kita lihat pengantin wanita gaunnya itu panjang sekali. Seperti ini gambarnya, contoh.
Nah, ini panjang, mungkin ada yang lebih panjang lagi, 10 meter. Cuman sulit nyarinya, ini dapatnya yang seperti ini. Ini dilarang karena terlalu panjang. Kapan dibolehkan? Dibolehkan dengan dua syarat. Yang pertama, tidak menyerupai wanita-wanita kafir gaun yang panjangnya seperti itu. Dan panjangnya itu tidak melebihi 1 hasta. Dari mana? Dari mata kaki. Jadi kalau diukur dari mata kaki, ada lebihan 1 hasta, itu dibolehkan pengantin wanita memakai gaun yang bagian bawahnya panjang sedikit. Itu dibolehkan. Itu dua syarat. Kenapa dilarang kalau menyerupai orang kafir? Karena menyerupai orang kafir itu dilarang dalam syariat. Dan dibolehkan cuma lebih 1 hasta karena sebagaimana hadits Ummi Salamah yang telah saya sebutkan tadi. Dan setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di akhirnya, wala yazidna alaih. Tidak boleh lebih dari itu. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah kain sutra. Hukum wanita memakai kain sutra. Wanita dibolehkan untuk memakai kain sutra. Dan itu sudah kesepakatan ulama fikih 4 madhab. Sebagaimana dalam hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kenapa kok? bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan padanya untuk para wanita kain sutra. Dan begitu pula dalam Sahih Bukhari bahwa Anas bin Malik, salah seorang sahabat, melihat Ummu Kulthum binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Kulthum putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memakai kain sutra. Itu menunjukkan bahwa wanita dibolehkan memakai kain sutra. Yang berikutnya, hukum bersandar di atas kain sutra. Itu pula dibolehkan karena memakai kain sutra itu seperti bersandar, ya. Bersandar di atas kain sutra itu seperti halnya memakai kain sutra. Memakai kain boleh, bersandar juga dibolehkan. Itu sudah kesepakatan ulama fikih 4 mazhab. Ini poin yang terakhir, masalah fikih berbusana, adab dalam berpakaian. Memakai pakaian mulai dari kanan. Sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibu tayammun, menyukai memulai dari kanan. Di apa? Di tanah ulihi, ketika memakai sandal. Wa tarajjulihi, ketika bersisir. Wa tuhurihi, ketika bersuci. Wa fi sya'ni kulli, dan di setiap urusan-urusannya. Di antaranya memakai pakaian. Dimulai dari kanan. Hadits muttafaqun alaih. Dan begitu pula hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza labistum wa idza tawaddatum fabda'u bi ayyaminikum." Apabila kalian memakai pakaian berwudu, maka mulailah dari kanan. Itu hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Nawawi. Itu menunjukkan bahwa kita hendaknya dalam memakai pakaian memulai dari kanan. Yang berikutnya, memakai pakaian yang bersih. Itu sudah maklum sekali
Hendaklah seseorang ketika memakai pakaian yang bersih, karena kalau kotor akan mengganggu orang lain. Memakai pakaian bersih itu sangat dianjurkan dalam Islam. Ada dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Jabir, datang pada kami, lalu beliau melihat ada seorang laki-laki memakai pakaian yang kotor. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amakana hada yajidu ma yaksilu bi thawbah?" Tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu yang bisa menyuci pakaiannya? Karena saking bencinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabatnya yang memakai pakaian yang kotor. Itu dalam Islam sangat dibenci sekali. Yang berikutnya sederhana dalam berpakaian. Hendaklah wanita dan begitu pula tidak berlebih-lebihan. Sederhana, nggak usah royal-royal, nggak usah ingin pamer pada temannya. Hendaklah ketika memakai pakaian sederhana dan pantas, tapi pantas dan bisa menutup aurat. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kulu wa tasaddaqu wal basu." Makanlah, bersedekahlah, pakai pakaianlah, fi ghairi israfin wala makhilah, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula dengan kesombongan. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis hasan. Yang berikutnya, ini adab yang terakhir dalam fikih berbusana, itu tidak berjalan dengan satu sandal. Seorang wanita ataupun yang lainnya itu tidak boleh memakai sandal satu saja terus dia berjalan. Hal itu dilarang dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "La yamshi ahadukum fi la'min wahidah." Janganlah kalian berjalan dengan satu sandal. Liyun'ilhuma jami'an atau liyakhla'huma jami'an. Pakailah semuanya atau lepaslah semuanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan begitu pula berjalan dengan sandal satu itu adalah jalannya setan. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna syaitana yamshi bina'il wahidah." Sesungguhnya setan berjalan dengan satu sandal. Hadis riwayat Tohawi dan disahihkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani. Dan begitu pula dikiaskan kepada yang lain-lainnya. Seperti sepatu, itu tidak boleh dengan memakai satu sepatu. Kaos kaki, kaos tangan, pakai kacamata dengan kaca satu saja, atau menggelung pakaian samping kiri saja atau samping kanan, itu tidak adil. Kalau ingin satu mengepang atau menggelung rambut itu di belakang satu tidak mengapa, tapi kalau kiri, bagian kiri saja atau kanan saja, itu namanya tidak adil. Sebagaimana memakai satu sandal. Sebagai faedah, saya pernah mendengarkan murid dari Syekh bin Baz bahwa ketika itu beliau menemani Syekh bin Baz keluar dari masjid. Ketika keluar dari masjid, beliau cuma mendapatkan sandalnya satu. Sandalnya lagi yang lain di tempat yang lain. Ketika itu, apa yang dilakukan oleh Syekh bin Baz? Beliau mengambil sandalnya pakai tangannya, bukan dipakai satu. Lalu ke sandal yang lainnya, baru dipakai keduanya. Bukannya satu, terus loncat-loncat ke sandal yang lainnya. Kata muridnya, "Ya Syekh, kenapa tidak dipakai aja itu sebentar saja? Itu sedikit sandal kamu yang
Sini, yang satunya lagi. Kata beliau, ini istata'ta alla ta'siyallah walau bi khutwah faf'al. Apabila kamu mampu untuk tidak bermaksiat kepada Allah walau satu langkah saja, maka lakukanlah. Itu adab dari seorang ulama besar di sini, Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ini sesi yang pertama. Sesi yang kedua tentang fikih berhias bagi wanita. Mungkin istirahat sejenak 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulai lagi di sesi yang kedua tentang fikih berhias bagi wanita. Ada beberapa poin. Yang pertama masalah beberapa aturan berhias bagi wanita. Yang pertama tidak menyerupai pria, karena Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, anna Rasulullah SAW la'ana al-mutasyabihat minan nisa'i birrijal, yang ada di Sahih Bukhari. Rasulullah SAW melaknat para wanita yang menyerupai pria. Yang kedua, tidak menyerupai wanita kafir dan wanita fasik, sebagaimana yang telah disebutkan tadi tentang hadis Abdullah bin Amr yang memakai pakaian orang kafir. Beliau melarang sahabat ini, inna hadhi min thiyabil kuffar fala talbasha. Rasulullah SAW bersabda, ini adalah pakaian orang kafir dan itu dikiaskan kepada zina. Dan begitu pula tidak boleh berhias seperti orang-orang fasik, wanita-wanita fasik. Yang ketiga, tidak membahayakan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kalian jerumuskan diri-diri kalian ke jurang kebinasaan. Itu dilarang oleh
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada berbagai macam kosmetik berhias yang membahayakan bagi kulitnya atau dirinya, maka itu tidak dibolehkan dalam Islam. Yang berikutnya tidak berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai bani Adam, khudhu zinatakum." Ambillah perhiasan-perhiasan kalian inda kulli masjid, ketika menuju ke dalam masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah dan tidak berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Di antaranya dalam masalah berhias, baik itu saking mahalnya atau yang model-model yang lainnya. Yang kelima, tidak merubah ciptaan Allah secara permanen. Itu tidak dibolehkan dalam Islam. Di antaranya tato itu tidak boleh karena merubah ciptaan Allah secara permanen. Dan begitu pula operasi kecantikan yang insya Allah akan dibahas di poin berikutnya. Yang keenam, tidak ada unsur pemalsuan. Dalam masalah berhias itu tidak boleh ada unsur pemalsuan. Sebagaimana dalam hadis Muawiyah ketika itu datang ke Madinah dan berkhutbah. Ketika itu Amirul Mukminin, beliau seorang Amirul Mukminin, itu memegang rambut palsu. Kata beliau, ketika berkhutbah sambil memegang rambut palsu, saya tidak melihat hal ini yang melakukan kecuali orang Yahudi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan hal ini adalah pemalsuan. Pemalsuan itu diantaranya memakai rambut palsu. Ada unsur penipuannya di dalamnya. Itu dilarang dalam Islam. Yang pertama, berhias yang berhubungan dengan rambut. Banyak sekali masalah rambut. Menyisir rambut kepala. Apa hukumnya bagi wanita menyisir rambut kepala? Hukumnya adalah sunnah, karena ada dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Bukhari dan Muslim berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takafa yudni ilayya ra'sah." Rasulullah apabila beriktikaf memasukkan kepalanya ke kamar saya, fa'urjiluhu, lalu saya menyisirnya. Itu masalah sisir. Dan begitu pula dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami, melihat di sampingnya seorang sahabat sya'ithan qad tafarraqa sya'ru, yang rambutnya berantakan. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ama kana hadza yajidu ma yusakkinu bi sya'rah. Tidakkah orang ini mendapatkan yang bisa merapikan rambutnya? Rasulullah marah ketika sahabatnya yang rambutnya berantakan. Itu menunjukkan menyisir rambut itu diperintah dalam syariat. Dan begitu pula hukumnya, kalau kita lihat dalam hadisnya, untuk laki-laki itu mencakup pula terhadap wanita selama tidak ada dalil yang mengecualikannya. Yang berikutnya, menggerai rambut atau mengepangnya. Apa hukum wanita mengepang atau menggerai rambut? Hukumnya dalam Islam itu mubah, dibolehkan. Karena secara asal perhiasan dan menghias diri itu hukumnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan.
Mana dalil yang menyatakan bahwa dibolehkan mengepang rambut? Itu ada di hadis Ummi Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia mengatakan, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ini imra'atun asyaddu dhafara rasi." Wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang rambutnya kepangannya sangat besar, yang sangat sulit untuk dicopot. Fa'anquduhu li ghusl janabah. Apakah saya lepas ketika mau mandi janabah? Apa kata Rasulullah? La, tidak usah. Itu menunjukkan bahwa dulu para sahabiat itu mengepang atau menggelung rambutnya. Itu tidak mengapa. Hadis riwayat Muslim. Menyambung rambut dengan rambut manusia. Apa hukumnya? Jadi rambut wanita disambung, bukan pakai rambut palsu lain. Itu diharamkan dalam Islam. Itu sudah kesepakatan ulama fikih 4 madhab berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu al-wasilah wal mustausilah." Hadis sahih muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambung rambutnya. Itu sudah jelas kan ya. Yang keempat, menyambung rambut dengan selain rambut manusia. Jadi nyambungnya misalkan pakai bulu hewan atau lainnya. Itu apa? Sama hukumnya, sama, tetap sama, yaitu diharamkan bagi wanita menyambung rambut dengan selain rambut manusia. Sebagaimana dalam hadis tadi yang disebutkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyambung rambutnya, yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Dan begitu pula hadis Jabir radhiyallahu anhu yang ada di Sahih Muslim, beliau mengatakan, zajar Nabi sallallahu alaihi wasallam an tasil al-mar'atu bi ra'siha syai'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang wanita untuk menyambung rambutnya dengan sesuatu, dan sesuatu ini umum. Itu rambut manusia atau rambut bukan dari rambut manusia. Yang kelima, memakai rambut palsu. Itu sudah jelas pula bahwa dilarang pakai rambut palsu. Hati-hati. Itu sudah jelas karena ada di hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang mana saya sebutkan tadi, yang Muawiyah datang ke Madinah berkhutbah lalu memegang rambut palsu. Tidaklah yang melakukan ini kecuali orang Yahudi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan hal itu adalah pemalsuan. Yang berikutnya, berias dengan berhubungan dengan rambut, yaitu mengikat rambut dengan kain atau dengan kuncir dan lainnya, atau benang sutra. Boleh apa tidak? Boleh seorang wanita mengikat rambut dengan kain atau benang sutra, dan itu dipilih hukum ini oleh Al-Qadhi Iyad karena hal itu bukan menyambung rambut. Dan begitu pula secara asal hukum berhias dan perhiasan adalah halal. Yang ketujuh, memendekkan rambut. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa wanita tidak boleh mencukur rambutnya, memendekkan rambutnya, kita akan tahu di sini hukumnya apa. Ada yang mengatakan nggak boleh, makanya rambutnya panjang sekali, tidak dipotong-potong, karena anggapan wanita tidak boleh memendekkan rambut. Berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwa
wanita itu dibolehkan memendekkan rambutnya, baik untuk kecantikan atau untuk merapikan rambutnya. Itu dibolehkan selama tidak menyerupai rambutnya seperti laki-laki modelnya, ataupun wanita kafir dan wanita fasik. Karena secara asal hukum berhias adalah mubah. Dan begitu pula ada di Sahih Muslim bahwa istri-istri Nabi itu rambutnya pendek. Itu diceritakan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman, seorang tabi'in, itu mengatakan karena azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna, memotong rambutnya hatta takuna kal wafrah, seperti wafrah. Tahu wafrah? Wafrah itu kalau kita lihat panjangnya itu sampai telinga saja. Itu rambut istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wallahu alam, ada para ulama mengatakan itu ketika setelah Rasulullah meninggal, mereka mencukur rambutnya, memendekkan rambutnya sampai di telinga. Wallahu a'lam. Yang kedelapan, mengundul kepala. Rambutnya digundul semua. Hukumnya apa? Hukumnya itu haram bagi wanita mengundul rambutnya. Itu pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Shinqiti dan Syekh bin Baz. Ada dua alasan kenapa haram. Yang pertama, berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Darimi dan Daruqutni, sanadnya sahih. Laisa 'alan nisa al-haq, wanita tidak boleh mengundul rambutnya. Innama 'alan nisa taksir, akan tetapi cukup mereka memendekkan rambutnya. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, alasannya karena mengundul itu seperti menyerupai laki-laki. Dan sudah jelas dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki. Itu ada dua alasan. Yang kesembilan, mengikir alis mata. Apa hukum wanita mengikir alis mata? Diharamkan bagi wanita mengikir alis mata, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita-wanita yang menato dan yang minta ditato. Wal mutanammisat, dan wanita-wanita yang mengikir alisnya itu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Makanya para wanita yang mungkin dirias ketika pengantin itu hati-hati, hendaklah mengatakan pada yang merias, jangan kikir alis saya. Karena yang mengikir dan minta dikikir alisnya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mewarnai alis seperti warna kulit. Jadi maksudnya poin ini, jadi alis mata itu terkadang ada yang lebar. Ingin dirias, maka biar seperti tipis dan lancip itu diwarnai alisnya yang pinggir-pinggir itu warna kulit. Seakan-akan dikikir, tapi tidak dikikir. Hukumnya apa? Hukumnya itu mubah. Itu enggak mengapa kalau itu. Sebagaimana fatwa Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin
rahimahumallahu ta'ala. Karena secara asal berhias hukumnya adalah mubah. Yang berikutnya menghilangkan jenggot dan kumis yang tumbuh di wajah wanita. Ada sebagian wanita yang wajahnya itu tumbuh jenggotnya atau kumisnya, terkadang ada yang tumbuh seperti laki-laki. Hukumnya apa? Boleh tidak? Bahkan pendapat yang paling kuat itu hukumnya sunnah, sangat dianjurkan untuk dihilangkan jenggotan dan kumisnya. Bahkan para ulama Malikiyah mengatakan wajib dihilangkan. Karena apa? Jenggot dan kumis itu tempat tumbuhnya bukan di wajah wanita, itu ada di tempat wajah laki-laki, dan itu termasuk cacat, termasuk aib, harus dihilangkan. Nah, kalau tidak dihilangkan malah bisa menyerupai laki-laki. Maka wanita yang tumbuh jenggotnya atau kumisnya, hendaklah mereka menghilangkan jenggot dan kumisnya. Jangan beranggapan nggak boleh, enggak. Justru malah mesti dihilangkan. Para ulama Malikiyah mengatakan wajib dihilangkan. Yang ke-12, menghilangkan rambut seluruh tubuh. Maksudnya apa? Rambut yang ada di petis, yang ada di tangan, itu apa hukumnya? Hukumnya boleh, silakan. Itu karena apa? Rambut yang selain yang dilarang itu seperti tangan dan kaki itu nggak ada dalil yang melarang untuk tidak dihilangkan, makanya secara hukum asal itu hukumnya boleh. Ini masalah rambut. Masalah berikutnya itu tentang wajah, berhias yang berhubungan dengan wajah. Yang pertama, memakai bedak. Bolehkah wanita memakai bedak? Nah, sudah jelas sekali, wanita dibolehkan memakai bedak karena secara asal berhias dan hiasan atau memakai alat-alat kecantikan secara asal hukumnya halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Memakai celak mata, hukumnya apa? Hukumnya disyariatkan. Itu para ulama mengatakan yusra. Itu para wanita memakai celak mata. Itu sudah kesepakatan ulama fikih 4 mazhab. Karena secara asal memakai alat-alat kecantikan itu hukumnya mubah. Bahkan kalau di depan suaminya sangat dianjurkan. Dan begitu pula para sahabiyah, Rasulullah SAW itu memakai celak. Sebagaimana ada dalam Sahih Muslim bahwa Fatimah, putri Rasulullah SAW, memakai celak. Yang ketiga, memakai cat mata. Apa itu cat mata? Contohnya seperti ini. Ini seperti ini, cat mata. Apa hukumnya? Hukumnya mubah, dan itu fatwa Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin dengan alasan seperti yang saya sebutkan, bahwa secara asal memakai alat-alat kecantikan atau untuk berhias adalah mubah. Memasang bulu mata seperti ini gambarnya. Ini bulu mata. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Seorang wanita memakai bulu mata. Itu fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin dan Lajnah Daimah. Karena hal itu termasuk menyambung rambut, maka mengambil hukumnya. Menyambung rambut hukumnya haram, maka memasang bulu mata sama
hukumnya haram. Yang mana telah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Yang berikutnya memutihkan gigi. Memutihkan gigi hukumnya boleh. Jadi kalau ada seorang wanita yang giginya kuning misalkan, itu dibolehkan untuk memutihkan giginya. Karena apa? Kuning yang ada di gigi adalah termasuk aib, termasuk cacat. Dan menghilangkan cacat itu adalah hal yang dibolehkan. Bahkan syariat mendorong manusia atau menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan dan menghilangkan kekuningan yang ada dalam gigi, termasuk kebersihan. Poin berikutnya, masalah tangan. Berhias yang berhubungan dengan tangan. Yang pertama, memanjangkan kuku. Apa hukum wanita yang memanjangkan kuku? Hukumnya makruh. Itu sudah kesepakatan ulama fikih 4 mazhab, karena itu menyelisihi fitrah yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-fitratu khamsun, fitrah manusia ada 5. Disebutkan diantaranya taqlimul azfar, dan memotong kuku. Memanjangkan kuku menyelisih fitrah yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memotong kuku. Memakai kuteks, yaitu yang dipakai di kuku, ya, itu boleh apa tidak? Bagi wanita dibolehkan memakai kuteks. Itu sudah fatwa Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin. Karena secara asal berhias dan memakai alat kecantikan adalah hukumnya mubah. Cuman hati-hati. Ada kuteks yang gambarnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Saya ingin mengingatkan, kuteks yang cuma warna saja, bukan yang seperti gambar ini, itu dibolehkan. Kapan saja boleh. Tapi kuteks yang tebal seperti ini, perlu hati-hati wanita memakainya. Hati-hatinya gimana? Karena apa? Hal itu bisa menghalangi air untuk sampai ke kuku ketika berwudu atau ketika mandi janabat. Maka harus dihilangkan sebelum wudu atau mandi janabat. Boleh memakai seperti itu, akan tetapi ketika mau wudu atau ketika mandi janabat, itu dihilangkan kuteks yang tebal itu, biar nyampe ke kuku airnya. Kalau tidak dihilangkan, maka wudunya, mandinya itu tidak sah. Makanya perlu hati-hati. Menyemir rambut dan memakai parfum. Yang pertama, menyemir rambut dengan warna hitam. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Seorang wanita menyemir rambutnya dengan warna hitam. Itu mazhab mayoritas para ulama. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan didatangkan ayah Abu Bakar As-Siddiq pada Fathu Makkah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rambutnya putih. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rubahlah ini dengan sesuatu, uban ini maksudnya.
wajtanibus sawad, akan tetapi jauhilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa bukan haram hukumnya? Kenapa cuma makruh? Itu karena apa? Sudah ada yang menukil cuma para ulama bahwa hukum ini adalah makruh. Bagaimana yang dikatakan oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim, lam nasma' anna ahadan minal ulama qala bi tahrimi dzalik. Saya tidak mendengar salah seorang ulama mengatakan bahwa hal itu adalah haram. Itu menunjukkan bahwa cuma makruh saja. Dan begitu pula para sahabat dan para tabi'in ada yang memakai atau menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Di antara sahabat yang menyemir rambutnya dengan warna hitam itu cucu Rasulullah SAW sendiri, yaitu Hasan dan Husain. Yang kedua, menyemir rambut dengan selain warna hitam. Boleh atau tidak, bahkan disunnahkan bagi wanita atau laki-laki sama saja yang sudah beruban itu menyemir rambutnya dengan selain warna hitam, baik itu merah ataupun dengan warna putih kuning. Itu sudah mazhab jumhur mayoritas para ulama. Berdasarkan hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahsana ma ghayyara bi hadzal syait al-hinna wal katam. Sesungguhnya sesuatu yang sangat baik untuk merubah uban ini adalah inai dan katam. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Hadisnya hasan sahih. Maksudnya apa? Tumbuhan yang ada warna merahnya itu disunahkan ya. Memakai parfum, wanita memakai parfum ini perlu hati-hati. Memakai parfum wanita itu disyariatkan dalam Islam. Wanita disyariatkan, dibolehkan memakai parfum ataupun wangi-wangi lainnya. Itu dibolehkan. Mana dalilnya? Karena sahabiat termasuk istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai parfum aktif. Ada dalam hadis Sunan Abi Dawud, hadisnya sahih, bahwa Aisyah bercerita salah seorang di antara kami, yaitu istri Rasulullah SAW, berkeringat, parfumnya sampai meleleh di wajahnya. Lalu Rasulullah SAW melihatnya tapi tidak melarangnya. Itu menunjukkan bahwa wanita dibolehkan memakai parfum. Bahkan kalau untuk suaminya itu sangat disunnahkan dan diharuskan, malah mendapat pahala yang sangat besar, karena hal itu bisa menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang antara suami istri, sebagaimana dikatakan oleh Al-Munawi dalam kitab Faidil Qadir. Cuman apabila di tengah-tengah laki-laki asing, maka tidak dibolehkan. Sebagaimana dalam hadis Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami, "Idza syahidat ihdakunna al-masjid fala tamassa tiban." Hadis riwayat Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka jangan memakai parfum. Itu menunjukkan bahwa apabila di kerumunan laki-laki, maka
tidak dibolehkan memakai parfum. Berikutnya, masalah perhiasan bagi wanita. Memakai perhiasan emas dan perak seperti kalung, gelang, cincin, anting, dan lain sebagainya, dibolehkan wanita memakai hal-hal tersebut. Itu sudah kesepakatan ulama fikih 4 mazhab, karena para sahabiyat itu memakai pula perhiasan di zaman Rasulullah SAW, baik dari emas ataupun dari perak, sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan sampai hari ini pun para wanita memakai perhiasan emas dan perak, dan itu sudah maklum ya. Memakai sandal emas dan perak, para ulama berselisih pendapat apa hukum para ulama memakai sandal emas dan perak. Cuman yang paling utama, hendaklah wanita menghindari memakai sandal terbuat dari emas dan perak. Di antaranya tas dari emas itu dihindari, karena hal itu termasuk unsur yang berlebih-lebihan dan mungkin bisa menyebabkan itu adalah kesombongan dari wanita tersebut, dan hal itu bisa menjadi haram apabila ingin dimaksud dengan memakai sandal emas dan perak adalah agar menjadi terkenal atau menjadi pusat perhatian manusia. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, memakai cincin besi. Kalau tadi emas dan perak itu boleh. Kalau cincin besi, wanita boleh nggak memakai cincin besi? Dibolehkan wanita memakai cincin besi. Mana dalilnya? Dalilnya sebagaimana dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa ada seorang wanita ketika itu di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Rasulullah tidak menginginkannya. Akhirnya ada salah seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, nikahkanlah kepada saya saja. Apa kata Rasulullah? Ma indaka, apa yang kamu punyai? Saya tidak punya sesuatu ya Rasulullah. Idhab, kata Rasulullah, idhab faltamis walau khataman min hadid. Pergilah, carilah walaupun kamu mendapatkan cincin besi. Itu sabda dari Rasulullah SAW. Buat apa? Buat mahar. Yang namanya mahar buat siapa? Buat calon istrinya. Yang memakai berarti istrinya. Itu menunjukkan bahwa wanita boleh memakai cincin besi bagi yang mau ya. Zaman sekarang malu. Yang keempat, di jari apa wanita memakai cincin? Apakah ada larangan di jari yang mana atau apa? Bagi wanita dibolehkan memakai cincin di jari manapun yang dia sukai, baik yang kanan, baik yang kiri. Itu sudah ijma' para ulama, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Nawawi ya, dalam Syarah Sahih Muslim. Itu sudah ijma' para ulama, wanita boleh memakai cincin di jari manapun yang dia sukai, baik kanan ataupun yang kiri. Sebagai suatu kaidah. Adapun laki-laki, untuk nasihat bagi suami yang pakai cincin atau anak laki-lakinya yang pakai cincin, itu ada nasihat. Kalau laki-laki, sunnahnya di jari kelingking, di jari
kelingking. Dan dimakruhkan memakai di jari tengah dan jari telunjuk. Sebagaimana ada dalam hadis yang sahih. Adapun dipakai di kanan atau di kiri itu silahkan. Karena Rasulullah SAW pernah memakai cincin di jari yang kanan dan begitu pula di yang kiri. Itu dibolehkan. Semua hadisnya sahih. Yang kelima, memakai jam tangan dan letaknya. Apa hukum wanita memakai jam tangan? Hukumnya mubah karena secara asal pakaian dan perhiasan hukumnya mubah. Adapun tempatnya ditaruh di mana, di kanan atau di kiri, tangan kanan atau kiri, itu dua-duanya dibolehkan. Seperti halnya memakai cincin. Memakai cincin boleh kanan, boleh kiri. Begitu pula memakai jam tangan boleh di kanan dan boleh pula di kiri. Yang keenam, memakai perhiasan dengan dandul bentuk hewan. Contohnya seperti ini. Ini ada bandul yang bentuk hewan. Hukumnya apa? Hukumnya tidak dibolehkan. Sebagaimana hadits Aisyah yang telah kita sebutkan tadi, bahwa Rasulullah SAW marah sekali ketika melihat gambar-gambar yang makhluk yang bernyawa. Dan Rasulullah SAW bersabda pula bahwa rumah yang ada gambar-gambar seperti ini itu tidak dimasuki oleh para malaikat. Poin berikutnya masalah operasi dan semisalnya. Operasi untuk pengobatan atau menghilangkan cacat. Wanita dibolehkan untuk melakukan operasi yang bertujuan untuk pengobatan atau menghilangkan cacat. Dalilnya mana? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, dihasankan oleh Imam Nawawi dari sahabat Rasulullah SAW, Arfajah bin As'ad. Ketika itu beliau bercerita, ketika itu saya perang, lalu hidung saya putus karena wallahualam apa terputus dengan pedang atau yang semisalnya, lalu ditambal dengan perak. Sahabat ini menambal hidungnya dengan perak, lalu mengakibatkan bau, mungkin wallahualam. Itu akhirnya Rasulullah SAW menyuruh saya, itu kata beliau, anfan min dzahab, untuk memakai hidung dari emas. Itu dibolehkan dalam rangka untuk pengobatan atau menghilangkan cacat. Di antara contoh yang lain, untuk meratakan gigi itu dibolehkan, ya. Meratakan gigi dibolehkan. Untuk memasang gigi palsu yang terbuat dari emas itu boleh. Memotong jari yang lebih, misalkan jari ada 5, ternyata tumbuhnya 6. Bagaimana motong jari yang ke-6? Itu hukumnya boleh. Karena apa? Hal itu adalah kecacatan, aib, maka mesti dihilangkan. Atau memasang jari atau anggota badan yang lainnya yang putus, itu dibolehkan. Sebagaimana dalam hadis ini, beliau seorang sahabat
hidungnya putus ditambal dengan emas. Itu dibolehkan. Ini yang perlu hati-hati, operasi dalam rangka untuk kecantikan dan semisalnya itu hukumnya sangat-sangat tidak dibolehkan dalam Islam. Bahkan bisa termasuk hal yang haram karena mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala hikayat dari perkataan iblis, laknatullah wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Saya sungguh, kata iblis, akan menyuruh mereka para manusia untuk merubah ciptaan Allah. Itu tidak dibolehkan. Dan begitu pula hadis Abdullah bin Mas'ud, la'anallah, Allah melaknat di antaranya al-mughayyirat khalqallah, yang merubah ciptaan Allah. Disebutkan pula dalam hadis itu wal mutafallijat bil husni. Apa itu al mutafallijat? Yaitu merenggangkan gigi dalam rangka untuk kecantikan. Hati-hati. Beda meratakan gigi dengan merenggangkan gigi. Kalau meratakan dibolehkan. Kalau merenggangkan itu tidak dibolehkan. Disebutkan oleh para ulama bahwa kenapa seperti ini, wanita apabila giginya rata, rapat, itu kurang cantik. Tapi kalau rata dan giginya agak renggang-renggang sedikit, itu lebih cantik. Itu para ulama mengatakan seperti itu. Cuman kalau ratanya secara sudah alami, renggangnya pula alami, maksudnya renggangnya alami itu sudah alhamdulillah. Cuman kalau ingin mengadakan perawatan dalam rangka merenggangkan gigi itu tidak dibolehkan. Dan begitu pula operasi kecantikan untuk memancungkan hidung atau memancungkan mempercantik wajah itu tidak dibolehkan. Itu diharamkan dalam Islam. Wallahu a'lam. Menindik telinga. Bolehkah wanita ditindik telinganya? Itu dibolehkan dalam Islam. Sudah kesepakatan para ulama fikih 4 mazhab, karena para sahabiyat dalam hadis-hadis yang sahih itu memakai anting. Tempatnya mana di anting? Tempatnya di telinga. Tidak mungkin anting itu bisa dipakai kecuali setelah telinganya ditindik. Itu menunjukkan bahwa menindik telinga itu dibolehkan sebagaimana perbuatan para sahabiyat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menindik hidung. Bolehkah seorang wanita menindik hidung? Dibolehkan dengan syarat untuk zina, untuk perhiasan saja, dan itu sudah adat negaranya. Seperti halnya kita lihat itu ada di India, itu mereka para wanita menindik hidungnya untuk dipakaikan cincin hidung, ya. Itu sudah perkataan fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin bahwa hal itu dibolehkan. Cuma kalau di Indonesia tidak lumrah, itu bisa jadi perhatian manusia, wanita ditindik hidungnya. Kita melihat adat istiadat masyarakat setempat, kalau mereka seperti itu silahkan, kalau tidak hindarkan. Ini poin yang terakhir, masalah menghias rumah. Sudah sewajarnya setelah wanita menghias dirinya, mereka pula sering dan lebih perhatian untuk menghias rumahnya. Dan mereka pula yang biasa mengatur untuk menghias rumahnya. Oleh karenanya di poin ini yang terakhir,
kita akan membahas yang masalah menghias rumah. Yang pertama, menghias dengan patung makhluk hidup yang bernyawa. Itu sudah jelas sekali, hukumnya adalah haram. Sudah ijma' para ulama, sebagaimana dinukil oleh Ibnul Arabi dalam kitabnya Al-Masalik Syarah Muwatta Malik, ya. Itu seperti patung-patung itu tidak dibolehkan. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya agar tidak membiarkan patung kecuali dihancurkan. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menghias dengan lukisan atau gambar makhluk hidup yang bernyawa. Kalau tadi patung, kalau ini cuma lukisan, boleh nggak? Sama hukumnya, itu diharamkan seseorang menghias rumahnya dengan lukisan atau gambar makhluk hidup yang bernyawa. Itu diharamkan, sebagaimana hadits Aisyah yang telah saya sebutkan, bahwa rumah yang ada gambarnya tidak dimasuki oleh para malaikat, dan orang yang menggambar tersebut akan diazab di hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkanlah apa yang kalian gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya, dengan lukisan atau gambar yang tidak bernyawa. Contohnya seperti pepohonan, alam, seperti laut, pemandangan, dan lain sebagainya. Hukumnya apa? Hukumnya adalah mubah. Dan itu sudah kesepakatan ulama fikih 4 madhab berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang telah saya sebutkan, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa menggambar dilarang, itu in kunta la budda fa'ilan, kalau kamu mau untuk menggambarnya, fasna isyajar wa ma la nafsalah. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka gambarlah pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. Yang keempat, menghias rumah dengan emas dan perak. Misalkan pintu dari emas atau perak, jendelanya dari emas, Masya Allah, atapnya dari emas, itu boleh nggak? Sampai temboknya dicat dengan emas, hukumnya apa? Hukumnya haram. Itu mazhab ulama Syafi'i dan begitu pula Al-Hanabilah. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan itu berdasarkan hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah." Janganlah kalian minum dengan bejana emas dan perak. Wala taqulu fi sihabiha, dan tidak pula makan dengan bejana emas dan perak. Fa innaha, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya emas dan perak, bejana tersebut, itu untuk orang-orang kafir di dunia, walana fil akhirah, untuk orang muslimin mukminin di akhirat. Itu menunjukkan larangan memakan, meminum dengan bejana, piring, gelas, emas dan perak. Itu menunjukkan bahwa hal-hal yang semisalnya seperti pintu, dinding, atap, ataupun yang lainnya, itu pula dilarang dalam Islam. Karena alasannya, maknanya sama. Wallahu a'lam bishawab. Yang kelima, menghias dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau tadi memakai pakaian yang ada ayat-ayat Al-Quran itu dilarang. Kalau ini apa hukumnya? Hukumnya makruh. Misalkan di rumah ada kaligrafi ayat kursi misalkan, ya. Apa hukumnya? Itu hukumnya makruh.
Itu mazhab ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Karena apa? Ada alasannya. Karena menyelisihi petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk para sahabat, dan petunjuk para ulama salafus saleh. Itu mereka tidak ada satupun yang memajang kaligrafi ayat-ayat Al-Quran di rumah-rumah mereka. Itu dilarang. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya akan ringkas kaidah-kaidah dalam berbusana dan berhias. Saya langsung saja, biar para umat di sini paham. Kalau ada sesuatu yang baru yang tidak saya sebutkan, ingin tahu apa hukumnya, inilah kaidah penting dalam berbusana dan berhias. Dan dengan mengetahui kaidah ini, maka langsung tahu hukumnya tanpa melihat dalil-dalil yang ada, karena sudah saya jadikan kaidah penting. Yang pertama, hukum asal dari pakaian dan perhiasan adalah, jadi kalau ada pakaian, perhiasan yang baru, yang baru, model baru, itu hukumnya mubah. Setelah dia tidak ada larangan. Yang kedua, setiap pakaian dan perhiasan yang membahayakan seseorang hukumnya haram. Yang ketiga, setiap pakaian dan perhiasan yang mengandung unsur berlebihan atau kesombongan hukumnya haram. Setiap pakaian dan perhiasan yang menyerupai orang kafir dan laki-laki secara khusus hukumnya haram bagi wanita. Yang kelima, berhias dengan merubah ciptaan Allah secara permanen hukumnya haram. Kalau tidak permanen hukumnya mubah. Yang keenam, yang terakhir, operasi dalam rangka untuk pengobatan dan menghilangkan cacat atau aib hukumnya boleh. Sedangkan untuk kecantikan tidak diperbolehkan. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita ambil dari daurah ini, yang mana telah disebutkan dari dalilnya maupun dari Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun dari ijma' para ulama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, mungkin ada soal. Soal yang pertama, wanita tidak diperbolehkan memakai parfum jika terdapat ajinat. Apakah termasuk juga dengan wangian lainnya yang mungkin akan tercium aromanya jika dipakai misalkan hand body atau pengharum pakaian yang kita gunakan saat kita mencuci atau menggosok. Kalau wangiannya bisa tercium oleh lelaki ajnabi, itu pun sudah termasuk. Dan terima kasih atas pertanyaannya, mengingatkan masalah aturan-aturan memakai parfum, bahwa biar lebih jelas, memakai parfum itu ada beberapa keadaan atau wangian yang lainnya.
Kalau untuk suami, maka hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan. Kalau dia memakainya agar tercium oleh lelaki asing, maka hukumnya haram. Sebagaimana ada di hadis Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah mengatakan, bersabda dalam hadis itu, liyajidu min rihiha bayazania, agar para lelaki mencium baunya, maka dia wanita itu adalah zina. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Daqiqil Aid dalam kitabnya Al-Iqtirah. Kalau memakainya, dia dan akan tahu, oh kalau saya pakai akan melewati kerumunan para lelaki dan mereka akan mencium. Itu pula hukumnya haram. Sebagaimana dalam hadis yang telah saya sebutkan tadi, Zainab istri Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza syahidat ihdakunna masjidah fala tamassa tiban." Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Di antara kalian apabila menyaksikan atau datang ke masjid, maka tidak boleh memakai parfum karena nanti para lelaki yang ada di masjid itu menciumnya. Adapun kalau misalkan dia memakainya, dia menganggap bahwa tidak akan dicium oleh para lelaki. Misalkan wanita yang diantar suaminya pakai mobil, misalkan ke masjid, ya, itu di dalam mobil itu tidak ada lelaki kecuali suaminya. Ketika dalam masjid, sampai masjid ke tempat masjid bagian wanita itu tidak tercium oleh lelaki, itu tidak. Wallahu a'lam. Afwan mau bertanya, apa hukumnya suntik botox untuk anti aging atau suntik putih untuk mencerahkan kulit? Secara Islam, suntikan seperti itu untuk mencerahkan kulit, ya. Itu untuk masalah kecantikan, secara hukumnya itu tidak mengapa karena memakai alat-alat kecantikan secara asal hukumnya mubah. Wallahu a'lam. Bagaimana jika wanita keluar rumah memakai gamis bermotif bunga-bunga sejenisnya atau gambar tidak bernyawa? Tidak mengapa, karena hal itu yang namanya bunga adalah sesuatu yang makhluk yang tidak bernyawa. Makanya tidak mengapa selagi tidak mengambil atau menjadi pusat perhatian orang di sekelilingnya. Hal itu kalau yang bunganya misalkan yang sangat mencolok sekali, itu bisa masuk ke dalam pakaian syuhrah. Wallahu a'lam. Memakai hijab tapi berbentuk makhluk bernyawa seperti kupu-kupu, kura-kura, ikan dan lain-lainnya, lebih bagusnya dihindarkan. Masih ada pros yang lainnya seperti bunga, itu dibolehkan. Kalau yang hewan-hewan, alangkah baiknya dihindarkan. Serta hukum menggunakan tikar yang ada gambar bernyawanya. Hal itu, kalau memakai tikar atau seperti keset, ya, yang tidak bernyawa, itu terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu dibolehkan. Dalam hadis yaitu Abu Hurairah, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam kitab sunannya. Hadis itu sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani bahwa Jibril alaihissalam
datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya. Kata Rasulullah, udkhul, masuk wahai Jibril. Ketika itu Jibril alaihissalam tidak mau masuk. Apa yang dikatakan Jibril? Kaifa adkhul? Wa fi baitika sitrun fi tasawir. Sedangkan di rumah kamu ada gambarnya. Langsung dikatakan Jibril, fa imma an tuqta'a ru'usuha. Baik dipotong kepalanya, atau tuja'ala bisartan yuta, atau dijadikan tikar atau yang bisa diinjak. Nah, itu dibolehkan. Itu menunjukkan bahwa tikar yang gambarnya misalkan burungnya itu dibolehkan berdasarkan hadis ini. Wallahu a'lam. Apabila kita menghilangkan matanya atau anggota lainnya, apa hukumnya? Tetap haram, masih digunakan sebelumnya. Bukan matanya saja, yang dihilangkan kepalanya yang benar. Kalau matanya saja masih termasuk dilarang ya. Kalau misalkan ada gambar matanya dihilangkan, itu masih tetap dilarang. Yang benar dipotong kepalanya. Waktunya mungkin karena sangat terbatas. Ini soal yang terakhir saya jawab. Afan bertanya, apa beda antara meratakan dan melebarkan gigi? Apa hukumnya jika wanita membaiki gigi yang sedikit penjelasan terkait untuk yang pertama, bedanya kalau meratakan yang tadinya tidak rata, ada yang di depan, belakang, ke samping itu diratakan, itu boleh. Kalau direnggangkan giginya sudah rata, cuman tinggal direnggangkan biar lebih cantik, itu dilarang dalam agama. Apa hukumnya jika wanita memakai celana panjang di rumahnya dengan tujuan supaya tadi saya sudah sebutkan hukum memakai celana itu dibolehkan dengan syarat yang telah saya sebutkan, yaitu celananya lebar, terus tidak menyerupai celana laki-laki, dan begitu pula dipakai di depan mahramnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.